Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wendy Arimazara dengan NIM 2403 102204. Di sini saya akan menjelaskan tentang PT Indofood CPP Sukses Makmur Tbk. Selanjutnya di slide awal, yaitu slide pembuka. Sebelum kita masuk lebih dalam, mari kita kenali dulu siapa itu PT Indofood CPP Sukses Makmur Tbk. Perusahaan ini sangat dekat dengan kehidupan kita karena produknya seperti Indomie sudah menjadi bagian dari keseharian masyarakat Indonesia. Selanjutnya di slide kedua ada sejarah perusahaan. Perjalanan Indofood dimulai sejak lama dari sebuah perusahaan kecil, kini Indofood telah menjelma menjadi raksasa di industri makanan dan minuman. Mari kita lihat bagaimana perkembangannya dari tahun ke tahun. Yang pertama yaitu dari tahun 1982. Indofood didirikan sebagai PT Panganjaya Inti Kusuma yang kemudian menjadi PT Indofood Sukses Makmur Tbk pada tahun 1994. Yang kedua di tahun 2009. PT Indofood CPP Sukses Makmur Tbk didirikan sebagai anak usaha dari PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Selanjutnya di PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Selanjutnya di 2010, ICBP melakukan penawaran umum saham perdana dan resmi tercatat di Bursa Efek Indonesia dengan kode saham ICBP. Selanjutnya dari 2010 hingga sekarang, ICBP terus memperluas lini produknya, termasuk akuisisi merek dan pabrik susu. Yang kedua ada ekspansi produk minuman dan juga makanan ringan. Yang ketiga ada peningkatan distribusi global untuk Indomie. Yang terakhir ada membangun pabrik dan fasilitas produk baru di dalam dan di luar negeri. Untuk saat ini, ICBP menjadi salah satu perusahaan konsumen terbesar di Asia Tenggara, dikenal luas dengan produk Indomie yang menjadi ikon nasional dan juga global. Selanjutnya, di slide ketiga ada visi dan juga misi dari sebuah perusahaan yang besar. Perusahaan besar tentu mempunyai visi dan misi yang kuat. Di sini kita juga bisa melihat bahwa Indofood tidak hanya fokus pada keuntungan tetapi juga keberlanjutan kepada konsumen. Untuk visi dan misinya sendiri terdapat dari yang pertama yaitu visi menjadi perusahaan produk konsumen terkemuka dengan merek yang dipercaya dan disukai. Selanjutnya ada misi adalah menyediakan produk berkualitas tinggi, menjalankan bisnis berkelanjutan, dan juga meningkatkan nilai pemegang saham. Selanjutnya, ada di slide keempat, yaitu filosofi perusahaan. Filosofi ini bukan sekedar kata-kata, tetapi juga menjadi pedoman dalam setiap aktivitas perusahaan. Itulah sebabnya produk Indofood bisa tetap berkualitas dan dipercaya selama bertahun-tahun. Untuk filosofinya sendiri yaitu seperti inovasi dan kualitas dalam setiap produk, kepuasan pelanggan sebagai prioritas utama, dan juga menjaga keberlanjutan lingkungan dan juga sosial. Selanjutnya, di sini saya akan membahas tentang anak usaha dan juga bidang usaha. Indofood tidak berjalan sendiri, ada banyak anak usaha yang turut mendukung operasionalnya, mulai dari produk susu, makanan ringan, hingga pengemasan. Semua saling mendukung agar bisnis saling lancar. Selanjutnya, di sini saya akan membahas tentang anak usaha dan juga bidang usaha. Indofood tidak berjalan sendiri, ada banyak anak usaha yang turut mendukung operasionalnya, mulai dari produk susu, makanan ringan, hingga pengemasan. Semua saling mendukung agar bisnis saling lancar. Di sini saya mengkaitkan yaitu PT Indolacto yang memproduksi susu, PT Indofood Frito-Lay Makmur yang memproduksi makanan ringan, dan juga PT Surya Renggo Containers yang memproduksi kemasan industri. Selanjutnya ada slide ke-6 yaitu kinerja perusahaan. Sekarang kita masuk ke bagian yang menarik yaitu kinerja keuangan. Di sini kita bisa lihat bahwa Indofood bukan hanya besar, tetapi juga mampu bertahan dan bangkit meski menghadapi tantangan global. Selanjutnya ada slide ke-7 yaitu analisis laba bersih. Perhatikan bagaimana perusahaan tetap mencatat laba meski sempat menurun. Ini menunjukkan ketangguhan manajemen PT Indofood dalam menghadapi berbagai kondisi ekonomi.
Di analisis laba bersih sendiri, saya memasukkan dari tahun 2019 dan juga 2020, 2021 dan juga 2022. Yang selanjutnya ada slide ke-8, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi laba. Ternyata banyak faktor yang bisa mempengaruhi keuntungan perusahaan. Kita sebagai calon manajer atau ekonom harus bisa menganalisis faktor-faktor ini agar bisa mengambil keputusan yang tepat. Di dalam faktor-faktor pendukung sendiri, saya memasukkan yaitu seperti harga bahan baku sebagai faktornya, dan juga beban distribusi dan juga logistik. Yang ketiga ada beban keuangan, dan juga yang keempat ada pendapatan dari penjualan. Selanjutnya saya akan membahas tentang harga saham. Harga saham bisa menjadi cerminan dari kepercayaan investor. Ketika perusahaan dikelola dengan baik, investor pun akan yakin dengan harga saham yang bisa menaik terus. Selanjutnya, di sini saya akan membahas tentang korelasi laba dan juga saham. Ada hubungan erat antara kinerja keuangan dan juga harga saham. Saat laba naik, investor pun akan semakin percaya, dan akhirnya harga saham ikut terdorong naik. Di sini saya memasukkan dari tahun 2020 saat laba naik besar, dan juga di tahun 2022 laba turun karena beban tinggi, dan yang terakhir di tahun 2023, yaitu saat laba naik sangat tajam, harga saham mulai naik lagi. Selanjutnya ada yang terakhir, yaitu kesimpulan. Kesimpulannya adalah Indofood adalah contoh perusahaan yang sukses dan tangguh. Dari sini kita bisa belajar bahwa manajemen yang baik, strategi yang tepat, dan fokus pada kualitas bisa membawa perusahaan menuju kesuksesan. Sekian penjelasan PPT dari saya. Terima kasih telah mendengarkan sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.